bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Siti Kosmolina Baban. Saya Kairuni Taborat. Saya Nabila Kartika. Saya Rizky Badrianti Pasha. Saya Wulan Kartika. Dari Sekolah Mandua Tapanuli Tengah kelas 11 IPA 1 dari kelompok 3 akan melakukan penelitian terhadap jembatan Aisi Bundong yang berlokasi di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Ikuti perjalanan kami. Selanjutnya. Tapi yan maimo sampai kita mandi bakatimpo tapi yan maimo sampai kita mandi bakatimpo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai beliau, boleh perkenalan sedikit. Nama saya Dr. Andus Muhammad Dhanil, MA. Nah, umur sudah 62. Di sini kami akan mempertanyakan sedikit pertanyaan, bagaimana asal-usul jembatan Aisi Bundong? Aisi Bundong ini berasal dari Dolo Sanggul. Dolo Sanggul itu sebetulnya kecil. Di dari Dolo Sanggul sampai Simargarap itu kecil. Simargarap ini sampai ke Pasar Sorkam, Muara Pasar Sorkam itu besar. Tahun 70-an, Aisi Bundong ini dalam dan banyak buayanya. Kemudian orang di sini kalau mandi di pagar. Pagarnya di kayu-kayu, ditancapkan di dalam air itu kayu menjadi pagar atau kandang bahasa Sorkam. Nah, disitulah mandi. Kemudian kalau WC-nya seperti rakit-rakit ditarik di air itu. Tapi lama-lama tahun pun bergulir terus. WC itu panggung, bertonggak bahasa Sorkam. Nah, jadi situ orang mandi, di situ orang menyuci, di situ diminum segala macam air Sorkam. Jadi kemudian pada tahun 70-an sampai tahun 80-an di Sorkam ini apabila menyeberang dari Sorkam kanan ke Sorkam kiri itu rapan namanya rapan. Sebelum ada jembatan. Kemudian bergerak, tahun pun berjalan, orang Sorkam pun tambah maju pemikiran. Ada seorang namanya Bapak Jarlon Pasaribu di Jakarta, kerjasama dengan Bapak Akbar Tanjung. Tahun 80-an dibentuklah jembatan. Kenapa dibentuk jembatan? Mengingat kendaraan pun sudah bertambah banyak. Kalau dulu kalau banjir itu sampai kemana-mana, sehingga tidak bisa aktivitas seperti itu. Sawah-sawah pun kadang tambah subur, kadang hancur. Itu mungkin orang-orang kita di atas berinisiatif bermusyawarah untuk membangun jembatan Sorkam. Kenapa dikatakan mungkin ya, kalau legendanya sedikit, kenapa dikatakan kalau di Dolo situ, di Dolo sana itu Dolo Sanggul, namanya Aina Bundong. Bundong Aisi Bundong. Bundong itu berasal dari jin ya, Bundong bahasa Batak. Sorkam juga Bundong, setan atau jin. Nah di sungai-sungai ini, hampir di seluruh sungai sampai ke hulu sana banyak dewa-dewa, kata orang, jin-jin mandi di sungai itu.
Makanya dikatakan Sibundong, air Sibundong. Sampai di Sorghum pun ada namanya Tapian Dewa. Tapian Dewa di inilah sana. Tapian Dewa itu artinya apa namanya? Ya seperti jin itu, yang sering mandi. Ada buaya kadang-kadang katanya ya buaya disitulah orang mandi, disitulah orang yang sehingga tahun 6 tahun berapa ya? Tahun 2000 itu kalau kita orang Batak sana itu sudah sering menciptakan lagu-lagu air Sibundong. Tapi kalau Sorghum tahun 2000 lah menciptakan lagu-lagu air Sibundong. Nah, kemudian berbahasa Sorghum. Jadi air Sibundong ini adalah memang itu kebutuhan orang Sorghum pada tahun 60-an sampai tahun 80-an 90-an. Tahun 2000 ke atas itu sudah jarang orang yang menggunakan air Sibundong. Nah, kenapa air Sibundong bisa diminum, mandi, dicuci di sini segala macam? Kalau air Sibundong ini rasanya belum terpolusi kimia. Jadi air Sibundong ini kenapa bisa bersih? Ya bersihnya karena urat-urat kayu yang di pinggir sungai itu, daun-daun kayu itu rambat ke sungai itu, itulah yang mengantisipasi kemudian menghisap, membersihkan air dari kuman dan segala macam. Nah, namun sampai sekarang juga masih bisa digunakan, belum terlalu banyak kimia masuk ke dalamnya, masih bersih, masih digunakan. Kemudian orang sekarang menggunakan dulu orang menggunakan air Sibundong ini hanya untuk mendirikan mata pencaharian seperti kayu diambil dalam sungai itu ya. Kemudian ikan. Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an itu sangat banyak ikan. Udang, ikan, segala macam. Tapi belakangan ini karena sering diracun untuk mengambil ikan itu, udang itu, sehingga sudah mulai jarang ikan. Kalau sekarang orang menggunakan air Sibundong itu banyak di pinggir-pinggir sungai itu mengambil pasir untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik untuk bangun, baik untuk yang pengambilnya seperti batu kecil, kampung kerek batu besar tidak ada. Kalau batu besar dibalus air istirahat banyak. Kalau di sini ya cuman pasir atau batu kecil, kerikil kata orang, sirtu kata bahasa orang. Nah ini sedikit ya, cerita muda ya. Nanti minta lagi sama Bapak Ramadhin Bolat, orang budayawan. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin sampai di sini saja wawancara kami pada beliau, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua di Sorghum Kanan ini saya tersebut tentang jembatan. Konon katanya ada setiap tahun ada yang mengambil korban jembatan yang Sibundong itu, Sungainya? Iya. Menurut Apa itu benar? Menurut ingatan saya tidak ada. Tidak ada. Itu kalaupun itu mungkin boleh saya katakan mungkin kurang jelas ingatannya sehingga dikiranya setiap tahun. Tapi sudah saya katakan tadi, menurut sungai-sungai lain, sungai itu adalah yang agak damai. Tidak begitu. Walaupun ada air umpamanya manusia, bukan dari sini, yang hanyut dari hulu. Ecenya dari Cigarap, Ecenya dari hulu lah. Kalau dari sini tidak ada, tidak pernah. Kecuali memang ada dulu kejadian seperti
di Parsian dan tukang cuci mobil itu. Iya Angko, masih mula, bapak mula. Iya, itu bukan termasuk korban karena dia hanya penyakit sawan. Iya Angko. Penyakit sawan ini sebetulnya pantannya dua. Kalau enggak sungai, kalau enggak air, api. Dan makanya dia mandi sendirian, tidak membayar teman. Pas di air itu, kumat dia. Nah, itu. Jadi itu bukanlah karena itu, bukanlah dianggap korban itu. Karena itu orang yang mengalami penyakit itu kurang aktif dia tentang penyakitnya. Kalau seandainya aktif dia di bawah temannya, tidak terjadi lagi. Enggak alasan kenapa muncul buaya putih itu Angko? Enggak, begini. Buaya putih di tahun 60-an tidak ada lagi. Nah, di buaya putih yang ada sempat terjadi di tahun 30-an. Sedangkan sungai Eksibundung seperti Batu Ampar yang di seberang itu ada itu pakai sarang begitu. Berpusing airnya di situ, tembusnya ke Labuan Angin. Tahu Labuan Berarti Angin? ini air Sibundung ini dari mana ke mana Angko? Oh, kalau ini dari Dolok Tanggul lah, Dari Dolok sampai ke laut. laut. Cumanya lantaran di Batu Ampar seberangnya itu di apanya itu ada pusingan, Iya Angko. air pusingan. Pusingan itu memang dulu, tapi bukan di umur kita lagi. Tidak di umur saya. Umur saya tidak pernah terjadi itu lagi. Malah di umur saya itu sudah tertutup. Pusaran air itu sudah tertutup. Tidak ada terjadi lagi sesuatu di situ. Tapi di tahun 30-an mungkin ada itu. Dan termasuk dengan buaya putih yang diceritakan orang. Memang kalau di tahun-tahun 30-an ya banyak kejadian-kejadian memang. Jadi kita kurang mengetahui lagi di situ. Sedangkan yang kita ketahui berkisar dari tahun 60 sekarang. Itu yang kita tahu. Jadi kalau tahun 60 sekarang, menurut saya sungai Eksibundung paling damai. Baik Angko, apa transportasi masyarakat Sorkam sebelum adanya jembatan Eksibundung? Rapan. Rapan. Rapan itu dua. Satu rapan besar, satu rapan kecil, perahu kecil itu. Nah, itulah transportasi untuk penyeberangan. Ya. Setelah lengsernya Presiden Soekarno, menangnya Golkar, sehingga Golkar mengkukuhkan Soeharto menjadi presiden. Di waktu Soeharto menjadi presiden, Soeharto berjanji setiap daerah yang memenangkan Golkar, apa keluhan masyarakat di situ harus ditanggapi. Nah, itulah itu. Secara kebetulan menanglah Golkar dari Sorkam kanan ini. Maka keluhan yang diutamakan agar Sorkam dibuat jembatan. Itulah menurut sejarah. Jadi tahunnya, kalau nggak salah saya ingat tahun 82. Tapi biar jelas kalian ketahui tahunnya, di Masjid Baitur Rahman ada di situ. Itu kalian melihat tahun berapa sebenarnya yang aslinya. Itulah. Saya kira demikianlah cerita mengenai kisah Eksibundung dari saya, Ramadhan Gora. Ya, terima kasih Angko ya. Ya. Dan kami pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Angko. Apabila ada kekurangan kata atau kelebihan, kami dari kelompok 3 memohon maaf. Dan apabila ucapan perkataan kami yang kurang, sopan kami memohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.